Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akan Aditya Alvaro. Bisa dipanggil Alvaro, dari Hubungan Internasional Angkatan 22, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang hubungan internasional sebagai disiplin ilmu, aku ingin menjelaskan sedikit sesuatu, yaitu hubungan internasional memang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Karena setiap harinya kita akan menemui berbagai fenomena yang terjadi di dunia, mulai dari permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Melihat berbagai fenomena tersebut, maka para tokoh pendahulu berinisiatif menjadikan fenomena hubungan internasional sebagai kajian, lalu berubah menjadi suatu disiplin ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Hubungan internasional menjadi disiplin ilmu menurut Mohtar Masloud pada tahun 1990. Objek studi berwujud hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok-kelompok yang berkuasa, yang tempat tinggalnya itu berbeda-beda, telah menjadi bagian dari studi sejarah. Waktu itu, pekerjaan para pejuang studi hubungan internasional dan sejarawan adalah mengumpulkan data dan cerita yang berserakan. Nah, para pejuang studi hubungan internasional dan sejarawan ketika itu menimbun catatan, data, dan cerita dari berbagai fenomena yang terjadi. Pada akhirnya, timbunan catatan, data, serta cerita dari berbagai fenomena tersebut diajarkan, dipelajari, dan dikaji. Namun sayangnya ketika itu belum dikatakan sebagai disiplin ilmu hubungan internasional, melainkan bagian dari studi sejarah. Para ilmuwan lain juga telah mempelajari berbagai fenomena sosial, seperti hukum yang mengatur hubungan antar bangsa, hakikat kekuasaan, negara dan kedaulatan, masalah pengelolaan hubungan kekuasaan, pengembangan lembaga-lembaga internasional. Nah, menurut Mohtar Masloud, dari berbagai studi ini, pada awal abad ke-20 muncullah suatu bidang studi yang terorganisasi dan dimasukkan dalam kurikulum berbagai universitas di Amerika Serikat, yaitu studi hubungan internasional. Setelah Perang Dunia Pertama, kabar gembira terdengar bahwa studi hubungan internasional menjadi pengakuan sebagai bidang studi yang berdiri sendiri di Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Mohtar Masloud, yang dikutip dari A.H. Carr, munculnya hubungan internasional sebagai bidang studi tersendiri adalah akibat dari keinginan, terutama sesudah Perang Dunia Pertama, untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik dan untuk membina dunia yang lebih damai. Studi hubungan internasional muncul bukan hanya kebutuhan semata, tetapi juga mempengaruhi pokok studi hubungan internasional itu sendiri dan teori yang ada di dalamnya. Studi hubungan internasional ketika itu memiliki unsur penting dalamnya, yaitu sejarah diplomasi. Tidak hanya sejarah diplomasi saja yang menjadi unsur penting suatu di hubungan internasional. Terdapat juga unsur penting lainnya, yaitu hukum internasional dan organisasi internasional. Kedua unsur ini menekankan kepada studi penting lainnya, yaitu studi mengenai Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan organisasi internasional yang telah dibentuk sejak abad ke-19. Pada akhirnya, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, asumsi-asumsi mengenai pendekatan hubungan internasional pun runtuh. Tidak sedikit studi hubungan internasional yang hingga terjadinya perang selanjutnya menampakkan ketidakpercayaan pada asumsi-asumsi paradigma abad ke-19. Namun, ada hal unik didapat dari yang sebelumnya, menyatakan bahwa asumsi-asumsi paradigma terdahulu salah menjadi paradigma yang salah. Asumsi-asumsi paradigma terdahulu salah menjadi tidak salah. Alih-alih asumsi-asumsi paradigma yang salah diusulkan agar tetap diterapkan lagi dengan sungguh-sungguh. Peristiwa Perang Dunia Pertama semakin meyakinkan para ilmuwan
untuk lebih mengupayakan agar tidak terjadi kerusakan pasca Perang Dunia Pertama, yang harus terus digalakkan. Peristiwa ini menjadikan studi hubungan internasional berjalan menurut 3 hal pada tahun 1920 sampai 1930. Yang pertama, hubungan internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang menjadi berita utama, dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Kedua, hubungan internasional waktu itu dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional, contohnya Liga Bangsa-Bangsa, dengan orientasi pendekatan reformisnya. Ketiga, studi hubungan internasional pada masa itu adalah mode analisa yang menekankan ekonomi internasional. Dikutip langsung dari pendapat Umar Suryadi Bakri tahun 2017 yang beliau kutip dari beberapa tokoh studi hubungan internasional. Beliau menyimpulkan, studi HI merupakan bidang kajian interdisipliner yang membahas tentang semua jenis hubungan atau interaksi antara aktor, baik aktor negara maupun non-aktor negara, yang bersifat lintas nasional, serta berbagai perubahan dan kecenderungan global yang memiliki dampak terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dari definisi yang disimpulkan Umar Suryadi Bakri, beliau menegaskan kembali bahwa studi hubungan internasional terbagi menjadi 5 hal. Pertama, hubungan internasional mencakup semua bentuk interaksi, all form of interaction, all kinds of relation, yang melintas batas-batas negara, tidak peduli apakah itu politik, ekonomi, kebudayaan, atau hubungan lainnya. Kedua, aktor hubungan internasional tidak hanya negara, tetapi juga non-negara. Ketiga, studi HI juga mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan. Keempat, sehubungan dengan makin intensifnya proses globalisasi telah membuat istilah hubungan internasional semakin kehilangan relevansinya. Kelima, studi HI bukan bagian dari ilmu politik, melainkan bagian dari ilmu sosial dan bersifat interdisipliner. Sekian penjelasan saya tentang ilmu hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.